Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore hari ini kita telah terhubung dengan Ali Jaya, Direktur Utama PT Global Capital Investama Berjangka. Ya, selamat sore Pak Ali. Selamat sore Mbak Eli. Ya Pak Ali, ini kalau kita lihat komoditas apa saja yang diperdagangkan terbanyak hari ini Pak Ali? Oke, baik, langsung aja. Sampai dengan perdagangan jam 2 di Jakarta Futures Exchange, komoditi yang sudah diperdagangkan tercatat adalah kopi, olein, dan gold atau emas. Dari lot transaksi, olein mencapai volume sekitar 2.054 lot ya, sampai dengan perdagangan jam 2. Kopi Robusta 840 lot dan gold sendiri sekitar 216 lot. Oke, demikian untuk kontrak komoditinya Mbak Elisa. Iya, Pak Ali, tadi juga Anda katakan selain kopi, olein, dan ada emas. Nah, ini emas sendiri seperti apa pergerakan harga emas hari ini setelah fluktuasi ya di pekan lalu kalau kita lihat? Iya, untuk emas sendiri ya, seperti kita ketahui bahwa harga emas ini kan berpatokan ke harga emas dunia yaitu local London atau dengan kode instrumen XAU. Jadi harga emas kembali masuk ke area $1.600 Jumat lalu, dan karena investor kembali melirik bahwa emas ini sebagai produk safe haven, dan setelah juga ketenagakerjaan Amerika Serikat turun sekitar 700.000 di Maret ini akibat pandemi COVID-19. Ya, data tersebut datang setelah sebelumnya ada jobless juga klaim dari Amerika melonjak sekitar 6,6 juta. Harga emas berjangka di COMEX juga naik sekitar 0,5% menjadi $1.633,7 per ounce. Sementara emas juga spot juga naik 0,5% menjadi 1.621. Nah, selama sepekan emas spot turun 0,1%. Meski melemah minggu lalu, untuk jangka panjang sentimen masih mendukung emas karena dampak COVID-19 ini yang semakin menyebar ke seluruh dunia dan memukul ekonomi global. Nah, tentunya juga harga emas dunia itu juga berdampak kepada harga emas lokal, di mana Antam sebagai produsen logam mulia dan sebagai patokan harga logam mulia Indonesia, saat ini harga LM itu di sekitar 931.000 per gram. Tentunya dengan kondisi seperti sekarang ini, harga LM akan terus bergerak naik, mungkin bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah per gram. Demikian Mbak Elisa. Ya, berarti kalau kita lihat di pekan ini terkait dengan emas, olein, dan juga kopi ini nampaknya masih berpeluang dengan baik seperti itu ya, Mas Ali? Ya, betul seperti itu dan tepat sekali. Dan orang akan melihat bahwa emas sebagai suatu produk yang paling aman untuk investasi. Demikian Mbak Elisa. Mas Ali, ini kalau kita lihat kan ini tidak ada kepastian dari OPEC terkait dengan pertemuan minyak ini, di mana harga minyak dunia akhirnya kembali anjlok atau OPEC akhirnya tunda rapatnya yang direncanakan hari ini hingga akhirnya tidak bisa. Nah, ini Anda melihat seberapa besar sih ini berpengaruhnya terhadap volume harga komoditas? Ya, oke, bisa saya tekankan sekali bahwa OPEC dan Rusia telah menunda pertemuan OPEC Plus ini yang dijadwalkan pada hari ini untuk membahas pengurangan produksi minyak hingga tanggal 9 April. Sumber OPEC mengatakan pada hari Sabtu karena keperselisihan antara Moskow dan Arab Saudi mengenai siapa yang harus disalahkan atas jatuhnya harga minyak mentah yang semakin rendah. Jadi penundaan terjadi di tengah tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada organisasi negara pengekspor minyak yang dipimpin oleh Arab Saudi dan sekutunya. Kelompok yang secara kolektif dikenal dengan OPEC Plus untuk segera menstabilkan harga minyak global. Sebenarnya begini Mbak, harga minyak ini udah agak pulih, ya, berhasil mencatatkan penguatan sekitar 37% minggu lalu setelah langkah OPEC dan cuitan Presiden AS Donald Trump yang memperkirakan bahwa produsen minyak akan melanjutkan pemangkasan output. Nah, dalam cuitannya Kamis lalu, Trump menyatakan bahwa dia akan menjadi perantara kesepakatan antara Arab Saudi, Rusia, dan produsen minyak lainnya untuk memangkas 10 hingga 15 juta barrel. Nah, dari produksi harian dunia. Harga minyak sendiri melonjak 25% setelah cuitan Donald Trump tersebut. Nah, kenaikan berlanjut hari Jumat setelah delegasi OPEC yang tidak disebutkan namanya berbicara mengenai pemangkasan output. Harga juga naik setelah data yang menunjukkan bahwa para pengebor AS telah memangkas jumlah rig-nya. Selain itu, pernyataan Kremlin yang menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu dengan pengusaha dan pejabat industri Rusia guna membahas situasi energi dunia, turut mendorong harganya kenaikan tersebut.
Nah, minggu lalu WTI menguat 32% dan Brent juga naik 37%. Demikian, Belisa. Oke, baik. Berarti ini kalau kita lihat juga masih akan ada sedikit hal yang baik ya untuk minyak di pekan ini. Tapi Anda melihat rekomendasi kepada pelaku pasar untuk besok seperti apa, Mas Ali? Ini terkait dengan rekomendasi kepada pasar ya, tentunya untuk instrumen yang tepat untuk diinvestasikan adalah masih emas ya. Dan untuk komoditi karena terkait dengan COVID-19 ini bukan jadi primadona. Jadi kemungkinan untuk produk-produk komoditi akan turun dan emas akan stabil dan cenderung naik. Demikian, Mbak Elisa. Baik. Terima kasih Mas Ali telah bergabung bersama kami. Pemirsa, informasi dari M. Ali Jaya, Direktur Utama PT Global Capital Investama Berjangka.